Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin serta sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau seandainya seluruh air yang ada di permukaan bumi ini dijadikan daripada tintanya, kemudian ranting-ranting pohon dijadikan daripada penanya, kemudian seluruh dedaun yang ada di permukaan bumi ini dijadikan daripada kertasnya, maka niscaya air ini akan habis, dedaunan ini akan habis, ranting ini akan habis. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala belum habis, belum selesai kita catat. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung daripada nikmat kepada Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Kemudian selawat berbingkaikan salam tak henti-hentinya kita sanjungkan, kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, berkat risalah beliau, tetesan keringat sampai tetesan darah beliau, kita masih bisa merasakan daripada nikmat Islam yang sesungguhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kitab dalam kitab Nasihatul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam beliau berkata, aku iri kepada umatnya Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umatnya Muhammad. Apa 4 macam kemuliaan tersebut? Pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika aku melakukan kesalahan, ketika aku melakukan satu dosa, yakni apa? Memakan buah yang terlarang, yang Allah Ta'ala larang, yaitu dengan memakan buah khuldi. Dengan sebab aku melakukan satu dosa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanku atau menurunkanku ke muka bumi, dan Allah Subhanahu wa taala baru bisa menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, dimanapun ia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Jadi maknanya Nabi Adam alaihissalam melakukan satu dosa, yakni memakan buah yang terlarang, memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa taala baru bisa menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam alaihissalam berada di kota Mekah. Itu pun dengan membawa risalah, dengan membawa namanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Allah Taala terima taubatnya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad dengan melakukan satu dosa, dengan melakukan dosa-dosa, kita atau umatnya Muhammad tidak perlu pergi ke Mekah untuk bertaubat. Dimanapun tempatnya, asalkan ia bertaubat dengan sungguh menyesali perbuatannya, maka Allah SWT terima taubatnya. Kemudian kata Nabi Adam AS, yang kedua apa? Yang kuirikan kepada umatnya Muhammad. Yang kedua, ketika aku melakukan satu dosa, yakni memakan buah khuldi, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanku dari surga dengan cara aku dipisahkan dengan istriku. Sedangkan kata Nabi Adam alaihissalam, umatnya Muhammad melakukan dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pisahkan ia dengan istrinya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, yakni ketika aku melakukan dosa dalam surga dengan menggunakan pakaian yang indah, kemudian ketika aku melakukan dosa tersebut, seketika itu Allah SWT menanggalkan seluruh pakaianku dan Allah Ta'ala turunkan aku ke dunia. Sehingga aku ketika turun ke dunia, aku tidak menutup aurat. Tapi umatnya Muhammad, ketika ia melakukan dosa dengan cara menanggalkan pakaiannya, ketika ia sudah selesai daripada dosanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap pakaikan ia pakaian. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah ketika aku melakukan satu dosa, yakni memakan buah yang terlarang, yaitu buah khuldi, seketika itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan aku dari surga, yakni ke dunia. Tetapi umatnya Muhammad, kata Nabi Adam, ketika ia melakukan dosa di dunia, asalkan ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan dengan taubatan nasuha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, maka seketika itu Allah Ta'ala akan masukkan ia ke surga. Tetapi aku adalah penduduk surga, ketika aku buat dosa di surga, Allah turunkan ke dunia. Tapi umatnya Muhammad adalah penduduk dunia,
Ketika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, kemudian Allah Ta'ala menerima taubatnya, maka seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan umatnya Muhammad ke dalam surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan salah satu, yaitu biqauli alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan kita daripada umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temanku yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan mendengarkan video yang singkat ini, kalian bisa mengambil pelajaran bahwasanya menjadi umatnya baginda Muhammad SAW itu merupakan satu nikmat, kemuliaan yang sangat besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu itu ingin menjadi umatnya baginda Muhammad SAW. Apa kemuliaan umatnya baginda Muhammad SAW? Salah satunya ketika suatu nanti di padang mahsyar dikumpulkan semuanya umatnya, seluruh umat dari mulai Nabi Adam AS sampai umatnya baginda Muhammad, pertama kali yang akan dapat yang dapat memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah umatnya baginda Muhammad. Walaupun kita merupakan umat yang kecil-kecil, umat yang terakhir, tapi kita memiliki kemuliaan yang besar. Maka semoga kita termasuk dalam golongan umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ridha dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.